Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Baik, kita bahas sunnah yang terakhir untuk kesempatan ini. Itu soal sunnah istisqa. Salah minta hujan. Ini kalau kemarau, ini musim penghujan kok minta hujan ini ya kurang banyak hujannya mungkin. Istisqa secara bahasa itu thalabus suqya, minta hujan. Dalam pengertian syariatnya, minta hujan dari seorang hamba pada Allah ketika hajat atau butuh hujan. Karena hujan itu rahmat. Kita bisa bayangkan kalau kita itu tidak ada hujan gimana. Meskipun kadang hujan juga digerutu. Udan meneh gitu. Tapi air hujan tidak pernah baper. Coba kalau hujannya baper. Udan meneh ya wes gitu. Repot gitu. Hujan kok baper. Asal disyariatkannya itu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa minta air pada kaumnya. Akhirnya gimana? Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulnat ribi asokalha hajar fam fajarat minhus nata asrota ina qad alima kullu unasim masyrabah. Air itu kan butuhan manusia kan? Yang mana manusia tidak ada air ya gimana? Ya udah takdirnya urip ya urip, tapi kan kita bicara tentang kewajarannya saja. Nah, salat istisqa itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ini dimulai disunahkan itu tahun ke-6 Hijriah. Karena Rasulullah melakukannya. Dan ini tidak wajib. Sebabnya ketika kita butuh air, baik itu air terputus maupun airnya hanya tinggal sedikit, tidak cukup, maka kemudian kita meminta hujan. Dan bisa belum hujan saat lagi boleh sampai turun hujan. Macam-macam cara minta hujan. Pertama kali tidak pakai sholat, yang penting doa. Tanpa sholat, setelah sholat, yang penting berdoa aja. Ya Allah, moga-moga hujan. Minta hujan. Tidak bisa bahasa Arab ya. Yang kedua, berdoa ketika sholat fardu atau sholat sunnah atau setelah sholat Jumat atau ketika khutbah Jumat. Ya rahmukillah. Bersin tanda tidak ngantuk. Yang ketiga, sholat istisqa 2 rakaat, 2 khutbah.
Kapan waktunya sholat istisqa? Tidak ada ketentuan harus kapan. Harus pagi, harus siang, harus sore, tidak ada. Every time. Wah. Boleh. Siang boleh. Malam ora kober malam aja ya. Oke. No what. Ya, tidak apa-apa. Tapi ada yang berpendapat waktunya sebenarnya sholat id dari pagi. Ada yang mengatakan sejak id sampai asar. Saya ikut pendapat yang bebas. Tapi saya pernah diminta ngimami sholat istisqa, saya tidak mau. Ya waktunya tidak bisa saja. Ada yang tidak mau ngimami sholat istisqa, kenapa? Dia hitung dengan ilmu perhitungan ilmu falak. Kayaknya hujan belum turun, jadi nek istisqa ndak malah malu. Kok doanya ra mandi yo? Istisqa ora turun hujan. Begitu dilihat dari falaknya itu hujan hampir turun, malah asal istisqa. Iya, doanya jos. Itu akal-akalan. Ya itu. Sama dengan apa itu? Tebak-tebakan itu. Kalau yakin berani nebak. So hebat. Kemarin bola Prancis lawan Argentina. Teman-teman saya ada Gus-gus, sebagian santri-santri itu menjagoi Prancis. Karena mereka Prancis maka saya pegang Argentina dan menang. Ditanya kenapa Argentina? Karena ada Tina di sana. Ya suka-suka kan? Di mana tempatnya? Tempatnya di Sohrok, lapangan. Dulu Nabi itu keluar, banyak orang, masjid tidak muat, lalu kemudian ke lapangan. Tapi beda kalau dia kita berada di Masjidil Haram, itu lebih utama di Masjidil Haram sebenarnya. Dan dalam sholat istisqa itu semua kita ajak keluar. Dari wanita ikut. Wah, sedang haid, yang penting datang, tidak usah sholat. Yang penting datang. Nah, sholat istisqa ini jamaah. Dengan ajaan imam. Imam itu ya, kalau dulu imam itu ya pemimpin kayak khalifah. Sekarang imamnya ya mungkin imam setempat ya ndak apa-apa. Mbah kaum. Benjang salat istisqa pun dangu mboten udan ya ndak apa-apa. Yang dilakukan pertama kali tobat yang sebenarnya tobat. Karena apa? Nah, karena di antara sebab tidak turunnya hujan, di antara sebab kekeringan itu banyaknya dosa-dosa manusia. Astagfirullah. Aku janji buka buku toh, kok tidak ada yang mengingatkan. Tolong diingatkan. Tak sepake kok ilali ke susu. Habisnya ternyata jam 8 lebih 5 menit dari rumah. Orang ber. Udah baru judul saya siapkan jadi. Besok aja lah. 2. Bersedekah pada fakir. Orang-orang fakir, orang miskin. Jangan pelit. Kita mau minta sama Allah, minta hujan. Hujan air itu harganya mahal. Tapi Allah memberikan cuma-cuma. Tapi air itu mahal loh. Tidak percaya? Belilah aqua. Apalagi kangen water. Kangen water itu mahal. 1 galon berapa harganya? 200.000.
Saya pernah ditawarin mesin kangen water. Ini Ustadz, ada dokter yang beli jual kangen water itu di harga 250 itu mau beli loh orang itu Ustadz. Yo masalahnya dia dokter, pasiennya orang kaya, dan si dokter menang mental, pasiennya kena mental. Loh, tapi saya sebagai Ustadz kadangkala air segini itu bisa dihargai 500.000. Kok bisa Ustadz? Bisa. Minta doa. Ustadz, besok mau ujian, Ustadz minta doanya Bismillahirrahmanirrahim. Pulang di amplopin 500.000. Lu mana ayo. Kuwi bejo-bejan. Bisa ya bisa tidak. Ya, pernah 500, pernah 200, 1.500.000 juga pernah. Waduh, enggak, ini gojek-gojek jangan dipikiran bener-bener. Pantes Ustadz kaya. Ya, memang terus terang saya memang kaya. Ya, kayak begini maksud saya itu. Ya, kayak begini kan saya. Saya tuh kayak gini. Pokoknya saya tuh punya satu prinsip kok. Di dunia itu ada wanita yang suka sama saya sudah bersyukur sekali. La in syakartum. Apa sedekah pada fakir miskin. Kemudian khuruj anil zalim, keluar dari kezaliman. Misalnya dengan pembantunya sering ketus. Masa? Yes, sing halus. Yuk, masa urung, sampun non gitu. Misalnya dengan suaminya sering bentak-bentak. Wong lanang reso golek duit. Ini kezaliman itu. Zalim itu macam-macam. Ada zalim pada diri sendiri, ada zalim pada orang lain. Melakukan kebaikan-kebaikan dan mendamaikan orang yang bersengketa. Jangan dikompori. Jadilah juru damai. Jangan jadi wasit tinju. Wasit tinju itu ada orang berpelukan dilarang. Hei, lepas. Pukul-pukulan didiemin aja. Good. Yang banyak memukulnya, you are the winner. Gitu. Wasit tinju. Nggak suka lihat orang berpelukan, sukanya lihat orang pukul-pukulan. Jangan jadi wasit sepak bola. Lari ke sana kemari, tujuannya cuma satu, cari salah orang lain. Gitu. Kemudian puasa 3 hari berturut-turut. Iya, 3 hari pakai buka, nanti tidak pakai buka malah tidak kuat sholat. Karena Ustaz sudah puasa 3 hari berturut-turut, habis tenaga, no power. Kemudian sholat istisqa di hari yang keempat. Tiga hari berturut-turut, kemudian keempatnya masih puasa, jadi 4 hari dengan untuk sholat. Kenapa? Karena orang puasa doanya mustajab. Nah, santri asma rajin puasa tuh? Rajin. Kalau Ramadan tak sampai 23 hari. Loh, seperti berarti yang 7 hari libur. Liburnya itu, saya kan tidak pakai libur. Mau dispensasi tidak boleh sama malaikat. Hei, jangan kamu. Lanjut, oke. Kemudian imam keluar dengan pakaian yang sederhana. Jangan pakaian yang beda dengan lebaran. Kalau lebaran pakai pakaian yang bagus, terbaik yang kau miliki. Kalau sholat id yang sederhana saja, suek tambahan ya apa-apa. Iya benar. Khusyuk, tenang menuju lapangan. Sholat 2 rakaat seperti sholat id, 2 rakaat.
Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawaddian mutabaddilan. Nabi itu keluar dengan mutawaddian, tawadhu. Ya. Istilah wae mutakhasian khusyuk, mutarsilan, mutadorrian, fa sholat rakaatain kama sholli fil id. Salat 2 rakaat yang dalam salat. Keluar bersama mereka an-nisa, wanita-wanita. Suyuh, orang tua. Sibyan, anak-anak. Ajais, janda. Janda, orang-orang lemah. Ajus itu bisa berarti orang lemah, kadang juga berarti wanita yang sudah tua. Syekh laki-laki sudah tua. Karena apa? Ajus artinya lemah. Kenapa? Kok semua suruh keluar? Karena yang namanya balak itu ya ummul jami, meroto kabeh kenek. Kalau Allah tidak turunkan hujan, yang ahli ibadah yo ndak dapat hujan, yang ahli maksiat yo ndak dapat hujan. Jadi kabeh kena. Kecuali ada yang namanya karomah. Dulu Anas bin Malik, tahu Anas bin Malik? Tahunya di mana? Di biografi ya. Anas bin Malik itu punya karomah, kebun orang lain tidak hujan, kebun dia hujan sendiri. Aneh kan? Aneh. Kalau kita paling main air bisanya, atau hujan buatan, pakai tangki kasih selang. Kayak film-film itu, film-film kayak film saya dulu mikir loh, film ini kemarau gimana bikinnya ya, hujannya ya ternyata itu pakai tangki loh. Terus Iva Adam filmnya mana tuh? Lihat film mana gitu kan? Nah, karena saya dulu hampir pengen nulis skrip film, tapi tak pikir-pikir jangan khawatir nanti ada yang gandengan yang apa gara-gara saya kan repot. Padahal kalau difilmkan uangnya lumayan gitu. Wal kabir araqu qalban, orang yang sudah tua itu hatinya lebih halus. Wong tua hatinya kasar ya rugi le tua. Wa shaghir la dzambalahu. Orang anak kecil belum punya dosa. Maka anak kecil jangan dimarah-marah besok kalau kalian jadi ibu ya. Anaknya naik meja lompat. Biarin aja. Umur masih 3 atau 4 tahun, 5 tahun. Insya Allah kalau udah seusia saya tidak gitu lagi. Lihat tak? Anak kok dimarah ya. Maka yang membentuk kepribadian anak itu ibunya. Ibunya yang bentuk kepribadian ibunya. Maka jadi ibu itu penting untuk tahu bagaimana harus jadi ibu. Apa? Sabar. Siap? Jadi ibu, jangan dulu besok udah nikah siapnya ya. Anak kecil itu tidak ada yang nakal, mereka belum tahu saja. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam hal tansuruna wa hal tunsuruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Apa kalian ditolong dan diberi rezeki kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Yang lemah itu ya bisa orang karena tua, bisa orang karena masih kecil, atau mungkin orang cacat, orang fakir, itu orang-orang lemah. Nih, saya bilang wanita gitu, mesti orang sekarang tidak terima. Kami tidak terima. Kami kuat. We are strong. Caranya seperti saat itu. As-sholatu jami'ah, enggak pakai ada, enggak pakai iqamah.
2 rakaat Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, yang kedua 5 kali. Bacanya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun itu saatnya di waktu siang. Karena sholat Id siang hari juga keras. Ayo dapat pakai takbir 7 kali 5 kali gimana? Sah. Tidak perlu sujud sahwi. Khutbah istisqa. Dalam istisqa ada khutbah. Imam atau penggantinya berkhutbah. Seperti khutbah Id. Rukunya sama. Tapi memulainya tidak dengan takbir, tapi istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 9 kali dan 7 kali. Karena Allah berfirman, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa 'alaikum midrara. Surat Nuh. Nama orang dulu itu pendek-pendek, Nuh. Lut. Maka besok kalau kalian punya anak kasih nama yang pendek. Nanya nama siapa? L, pendek. Pendek kan? Nama sekarang ya Allah, Aristia Daneswari Putri Mahardika Ningsih Udawa banget. Yang nulis ijazah kan. Kolomnya kurang nih gawe KTP soal. Orang duluan gampang, Ponirah. Nomor 2 lahire Legi. Linang Legimin. Nomor 3 Aing. Orang sekarang kasih nama itu sulit-sulit. Kadang kombinasi bahasa Sanskerta, Arab sampai Barat, Inggris. Sunarno, Sui artinya baik, itu bahasa Sanskerta. Nar itu bahasa Arab artinya api neraka. No, itu bahasa Inggris artinya tidak. Jadi moga-moga besok jadi orang baik tidak masuk api neraka. Sunarno. Anak loro jeneng Suwarno, Suki baik. War perang, no tidak. Moga-moga wong apik ora seneng perang. Yang wong Jawa lek ngono. Beda kalau namanya siapa? Iva. Kenapa Iva? Dulu enggak suka IVS kelasnya. Nah, ketika lihat kan, saya dulu pernah pidato gitu pas ada direkturnya Mbak Iva itu. Mbak Iva, nama yang sangat bagus. Wah, saya punya keponakan namanya Iva, saya punya adik ipar namanya Iva. Karena Iva nama yang bagus, bandingkan IVS. Ketika khutbah kedua dah dapat sepertiga kira-kira, khotib ini menghadap kiblat, membelakangi jamaah orang yang sholat, lalu mengubah posisi ridak serbannya yang tadi di luar taruh di dalam, dibalik, yang di kanan taruh di kiri, yang kiri taruh ke kanan. Tujuannya apa? Itu simbol minta kebalikan. Habis kemarau minta hujan.
Diriwayatkan dari oleh Ibnu Majah radhiyallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an kharaja Rasulullah keluar yauman satu hari yastasqi istisqa. Fa shollat bina rakaatain, beliau salat bersama kami 2 rakaat bila adzan wala iqamatin, tanpa adzan tanpa iqamah. Tsumma khatabana, kemudian berdoa pada kami wa da'a, dan berdoa kepada Allah. Wa hawala wajhahu nahwal qiblah, dan mengubah wajahnya menghadap kiblat. Rafi'an yadayhi, mengangkat tangannya. Tsumma qallaba rida'ahu, membalik ridaknya. Ridak ini serban yang taruh di pundak namanya ridak. Kalau taruh di bulu-bulu sini namanya imamah. Jadi serban itu tergantung posisinya di mana, namanya sudah beda. Dan disilakan mengakhiri kalamnya dengan istighfar. Karena paling pas itu istighfar. Orang makmumnya pun demikian, disunahkan juga mengubah posisi serban nek nganggu. Dan disunahkan, dianjurkan untuk berdoa di khutbah yang pertama. Allahumma asqina ghaisan mughaisan hani'an mari'a. Murabba mari'a. Ghadaqan mujallala tabaqan suhal aman daiman. Allahumma asqina al-ghais wa tas'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal liwa wal dhamki wal juhdi ma la naskuhu illa ilaika. Allahumma ambit lana zar wa atir lana dar waskina min barakati sama wa ambit lana min barakatil ard. Allahumma rfa' annal juhda wal ju'a wal qura waqshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffarur rahim. Sir sama'a alaina bitros. Enggak usah ditulis. Besok tak kasih tulisan baik. Capek nulisnya. Jadi minta ghais. Minta Allahumma skina. Berilah kami hujan. Yang muhis, yang hujan yang menolong. Saya nyenang kan hujannya ada yang membantu kita, tapi ada yang mencelakakan kita. Karena air itu kebutuhan apa namanya kalau dalam ekonomi? Yang sedikitnya bermanfaat, banyaknya berbahaya, itu namanya apa? Ekonomi apa? Apa? Sesuatu yang sedikitnya bermanfaat, banyaknya berbahaya, itu apa namanya? Apa? Apa? Kokong. Ini dalam bahasa ekonomi. Kalau sedikit bermanfaat, air itu kalau segini bermanfaat. Kalau misalnya buahnya banyak banget, banjir tidak bermanfaat. Api kalau hanya 1 korek bermanfaat untuk masak. Tapi kalau apinya sak rumah itu tidak bermanfaat. Itu apa bahasa ekonominya? Membutat maupun lalitat, kampung gitu. Sunnah istisqa. Disunahkan untuk bersih-bersih ketika istisqa karena sholatnya sholat jamaah. Orang sholat jamaah itu dianjurkan resik, jangan kotor, apalagi bau. Apet, jangan. Ada itu orang kalau Jumatan ke masjid atau ke musola itu bajunya entah berapa pekan tidak dicuci sehingga baunya minasarki kalau horbi dari timur sampai ke barat kecil. Nggak ada. Apa sih? Apa sih? Orang yang kadang nyuci bajunya pakai terus. Masuk sampai ustaznya, apa sih? Yuk, koyo mbak.
Tapi enggak apa-apa lah. Justru kelas ini jadi hidup kan ada kayak gitu gitu loh. Apa sih? Itu kalau di bahasa Arabnya mana sih? Oh, hagaton. Orang Arab bingung tower ki opo. Cuman tidak disunahkan pakai wangi-wangian dan tidak disunahkan pakai baju yang bagus, sederhana. Minimal tidak bikin temannya itu mau muntah rasanya. Boleh minta hujan tanpa sholat, cukup doa juga boleh. Ketika turun hujan, disenang berdoa apa? Allahumma. Wah, apa doa ini mesti hafal. Soiban nafi'an karena sering ada dalam postingan Facebook dan WA itu. Satu-satu silo. Anggotanya langsung Allahumma soiban nafi'an. Saya hafal tidak dari hadis tadi, dari postingan-postingan kayak gitu kayaknya. Sama. Ketahuan sekarang. Ternyata postingan juga ada manfaatnya. Dan selanjutnya mengucapkan maturuna bifadlillah. Hujan kita itu karena fadlnya Allah, karena anugerah Allah, karena pemberian Allah. Ya sebenarnya semuanya itu karena pemberian Allah. Sampai apa yang diberikan temanmu itu pun juga sebenarnya hakikatnya pemberian Allah. Maka jangan sampai kita terlalu GR. Tapi saka Gusti Allah. Gimana? Dianjurkan hujan-hujanan. Tapi jangan buka aurat. Ini laki-laki loh, perempuan jangan loh ya. Laki-laki, santai asma jangan. Santai asma hujan-hujanan, udah pakainya putih hujan-hujanan ya Allah. Tapi tetap untuk aurat, jangannya pakai daleman. Woi, jangan. Karena apa? Biar kena berkah. Dulu ada orang Arab itu ke Indonesia. Hujan seneng banget, dia langsung keluar hujan-hujanan ngejak si punya rumah. Ta'al, Muhammad, ta'al. Duh, kok cah cilik jadian. Indah, itu sunnah sebenarnya. Tapi di Indonesia kelihatan janggal. Karena kadang-kadang begitu loh. Kadang-kala sesuatu kalau belum diketahui itu terasa aneh. Sekarang gini, orang kampung, siapa orang kampung? Tunjuk jari. Oh, village women. Orang kampung dan orang kota itu beda. Kalau orang kampung sopannya itu ruruan. Tindak pundi mbak, badhe kuliah, nggih monggo, itu orang kampung. Nah orang kota, mau kemana mas? Mau kemana mbak? Kepo. Iya beda. Temennya. Allah. Saya dulu pernah tanya sama Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib itu. Syekh, assalamualaikum, waalaikumsalam, Syafi'i. Kaif halak? Khair. Anda fi Jogja ya Syekh? Naam. Li ay syai'? Untuk apa ke Jogja Syekh? Dudu urusan gitu. Karena ada sana jangan tanya-tanya begitu. Kepo itu su'ul adab bagi orang luar. Orang Inggris juga gitu. Where do you want to go? It's not your business. Yes. Itu urusan. Indonesia sopan banget. Tindak saben Pak, nggih, Jawa sopan banget kuwi. Rondo sumeh semana. Tindak saben Pak. Oleh Mas kareng ndi nggo pacu ndak. Nah. Sunah hujan-hujanan itu. Seperti doa kalau doa orang nikah itu gimana? Barakallahu. Terus? Kuwi doa sesuai langsung
Sunnah. Sing ora sunah ya enek. Semoga sama Pak. Ya ora enek hadis ora enek kuwi. Tak cari hadis dari yang paling sahih sampai paling dhaif ndak ketemu kuwi. Semoga sama Pak. Saya yang jarang mendoakan, kalau saya doakan biasanya barakallahu sama Allahumma alif bainahuma. Semoga sama Pak. Bahkan yang bilang sama Pak itu ditanya tidak tahu. Mugi risang pinanganten manggio keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Wis ana tuwin nganggo wa. Wae tuwin artinya wa tadi. Sakinah mawaddah dan warahmah. Dan warahmah. Aneh. Kalau dengar suara guntur, gluduk, bledek, doanya subhana man yusabbihu ra'du biham wal malaikatu min khifatihi. Subhana maha suci man yusabbihu ra'du bihamdi, yang mana guntur apa gluduk toh? Kayaknya gluduk, bahasa Indonesia guntur. Lintar. Kayak ada halilintar, pastor bilang haleluya. Itu bukan haleluya tapi halilintar. Dengan mujinya malaikat min khaifati. Disunahkan ketika melihat angin juga berdoa. Kalau ada angin jangan kau cela angin itu. Karena angin arih min rauhillah. Angin itu rahmat Allah loh. Dia datang bawa rahmat dan dia datang bawa azab. Bisa angin itu bawa rahmat, bisa bawa azab. Nyatanya angin sepoi-sepoi kayak enak, gitu. Tapi kalau anginnya angin kencang, lesus. Angin topan itu bisa mencelakakan. Tapi ingat, pernah dengar cerita monyet manjat pohon itu? Monyet di atas pohon kelapa. Siapa yang atas kelapa? Monyet. Nah, angin pada lomba menjatuhkan si monyet. Ada angin borok, ada angin topan, ada angin puting beliung. Aku juga heran kok angin namanya pakai puting beliung loh. Terus ternyata semuanya tidak bisa menjatuhkan si monyet. Semakin kenceng monyetnya semakin kuat. Nah, ketika yang datang angin sepoi-sepoi, monyet malah ngantuk dan terjatuh. Begitu pula kalian santri Asma Aminah. Ada orang yang menghina kalian, tegar. Ada orang yang mencaci kalian, tegar. Ada orang yang meremehkan kalian, tegar. Begitu ada ikhwan krokodil, mbaknya cantik, hanyut sudah, hati-hati. Oke? Pokoknya don't believe with crocodile. Jangan percaya dengan buaya darat. Kata Ustadz Somad, buaya itu binatang yang paling setia selama di air. Kalau di darat lain lagi ceritanya. Iya, buaya itu kalau si betina mati, si jantan tak akan kawin lagi. Buaya. Kalau si jantan mati duluan, betinanya juga tak akan kawin lagi. Itu buaya. Dan anehnya, buaya itu laki perempuan semuanya dipanggil bu. Dia ada ayahnya. Faedah yang terkait dengan istisqa. Yusanu likulli man yastasqi ayastasfi'a bima fa'alahu min khairin.
orang istisqa itu diminta untuk bertawasul dengan amal kebaikannya. Loh, oleh loh. Kita itu menceritakan amal kita pada Allah itu boleh. Kayak dulu ada cerita 3 orang yang tersesat dalam gua, pernah dengar? Ya udah enggak usah ceritakan. Enggak pernah dengar kok. Yang belum silakan tanya yang sudah pernah dengar. Enak loh. Ngajar itu biar cepet kayak gitu caranya. Kayak Nasruddin diminta khutbah, minta pidato. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara apa yang akan saya bicarakan? Tidak. Kalau begitu tidak ada gunanya saya bicara, kalau kan juga tidak tahu. Besok lagi, pidato lagi. Tahukah saudara-saudara apa yang akan saya bicarakan? Tahu. Kalau sudah tahu, untuk apa saya bicara? Besok lagi pecah. Tidak tahu. Kalau begitu yang tahu silakan beritahu pada yang tidak tahu. 3 orang tersesat dalam gua, batu menutupi, lalu masing-masing berdoa. Orang pertama berdoa, ya Allah, saya ini punya mama papa, saya punya ayah bunda, saya punya father mother, saya punya abi umi, komplit wae. Yang saya sangat hormat, sangat berbakti pada keduanya. Tak pernah saya makan, tak pernah beri makan istri dan anak saya sebelum ibu bapak saya makan atau minum. Saya kesalahan memerah susu. Satu ketika ibu saya tidur sama bapak saya. Dari sore sampai pagi sampai matahari terbit. Jangan tanya saat subuhnya gimana, itu zaman sebelum Nabi Muhammad. Nah, saya anak-anak haus belum saya kasih minum sebelum orang tua saya. Kalau bakti saya ini karena Engkau ya Allah, maka selamatkan kami, geser batu itu. Nah, geser batunya. Belum bisa keluar. Orang dua, ya Allah, saya peternak, saya dulu punya karyawan yang belum saya bayar karena bayarnya kurang, saya catat dia terus tidak mau nerima. Lalu kemudian uang sejumlah itu saya nilai dengan kambing. Akhirnya kambing beranak pinak ketemu. Tanya, mana bayar saya? Itu kambing sejauh pandangan mata. Saya berikan pada kamu, itu hak kamu. Jangan bergurau. Iya, dulu saya usutkan kambing, sekarang itu jadi milikmu. Ambil. Kalau itu saya kerjakan karena Engkau ya Allah, maka selamatkan kami. Nah, orang ketiga, ya Allah, saya punya saya punya anak. Anaknya saya itu very very beautiful. Nah, bahasa terkininya macan, manis dan cantik. I love her full. Pokoknya saya cinta betul. Tapi takjak begituan tidak mau ya Allah. Akhirnya satu ketika dia butuh sekali uang. Saya pun kumpul-kumpul uang. Sudah saya serahkan pada dia. Saya kencani, tapi dia kemudian berkata, bertakwalah pada Allah. Saya pun takut. Tidak jadi begituan, uang saya tinggalkan ya Allah. Kalau itu saya kerjakan karena takut padamu, takwa padamu ya Allah, maka selamatkan kami. Kemudian batu bergeser sehingga ketiganya bisa keluar. Jadi besok boleh Santri Asma berdoa, ya Allah, saya ya Allah setiap pagi subuh ya Allah. Kalau siang zuhur, kalau sore asar. Petang-petang maghrib, setelah itu malamnya saya isya ya Allah. Habis isya, saya meskipun ngantuk ya Allah, saya paksa untuk ikut kajian ya Allah. Demi tahu saat istisqa ya Allah. Nah, oleh karena itu ya Allah, beri hujan ya Allah. Nah, kalau dulu lagunya Iwan Fals itu, yang kuasa berilah hamba uang. Besok Santri Asma, yang kuasa bila saya hujan. Gitu. Ini namanya meminta dengan amal baik. Jadi kalau perlu sampai dari mulai sekarang sedekah, ya. Ya Allah, moga-moga dengan sedekah ini saya dilancarkan dalam kuliah. Besok kuliahnya selesai. Ya Allah, moga-moga dengan sedekah ini saya kau pertemukan dengan dia loh, bukan saya loh ya. Saya baru bilang majikan yang ngasih pekerjaan enak kok jodoh. Ya jodoh wes ganti. Ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah, jika jodoh saya jauh dekatkanlah. Jika udah dipilih orang lain jangan boleh mau ya Allah. Pokoknya saya ya Allah, saya tidak rela dia berjalan dengan orang lain ya Allah. Mending dia kau panggil daripada dipanggil oleh orang lain ya Allah. Kuwi jenenge dongane wong ngawur.
Boleh orang ahlu dhimah itu datang untuk mendengarkan khutbah istisqa boleh. Karena mereka juga butuh banyu, butuh air. Tapi jangan campur. Tidak perlu ikut sholat. Orang non muslim itu sholat juga tidak sah. Nah, kalau misalnya hujannya terus, maka doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Karena dulu ceritanya kan gini. Jadi ada sahabat itu lapor pada Rasulullah. Rasul, binatang ternak pada mati Rasul. Kenapa? Karena hujan tak turun-turun. Kehausan. Lalu Nabi minta doa, saking mujarabnya Nabi, doa Nabi, hujannya ndak berhenti. Sampai ndak mati tapi hanyut. Maka kemudian Nabi mengajarkan doa ini, Allahumma hawalaina wala alaina. Jok nganti hujan itu bermadharat bagi kita. Selanjutnya dianjurkan mengulang sholat istisqa sampai betul-betul turun hujan. Kalau turun, bersyukur pada Allah dan berdoa. Alhamdulillah. Di Indonesia hujan itu udah langganan, apalagi Bogor. Ada yang dari Bogor? Bogor? Tidak ada? Tidak ada. Bandung? Tidak ada. Ya dari mana? Dari mana, Mbak? Dari mana? Oh, saya dari kamar tadi. Kira Kulon Progo. Orang mondok di tempat yang dekat itu hebat loh. Asal tidak pulang-pulang. Yang tidak hebat itu sering pulang. Dulu ada santri, bukan santri sini. Bukan sini yang jelas. Itu kalau hari Jumat siang, Sabtu libur nggak kuliah sama Minggu. Jumat siang habis Jumatan dia pulang ke Kulon Progo. Baliknya Senin siang. Saya ngajarnya Sabtu sama Senin pagi. Jadi susah tahu pedok aku. Habis itu tiap setelah lulus di WA tanya, Ustadz hukumnya gimana? Kan udah saya terangkan. Kan dulu saya udah berangkat. Podo wae. Alhamdulillah hujan. Kita belum istikharah sudah hujan. Besarnya rahmat Allah. Ngutus santri ngetes saya, ayo Ustadz hujan-hujanan. Oke, pulang hujan-hujanan saya. Baik, sampai sini udah jam 9 lebih 2 menit. Dipersilakan untuk tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab, atau saya bertanya, Anda menjawab. Tidak ada? Iya, silakan. Ya, saya ingin menjawab. Namanya nama dulu nama. Namanya nama saya Sekar. Asal dari Tangerang Selatan. Tangerang, ya. Ya udah. Oh, udah. Yuk, belum tanya, yuk tanya dulu. Pertanyaannya adalah kenapa sholat zuhur sama asar kalau sholat berjamaah nggak bersuara, nggak disuarakan. Kamu minta saya jawab secara nakal atau akal? Kalau secara nakal, Nabi melakukannya begitu. Kalau Nabi melakukannya begitu, jangan dibantah. Ini secara riwayat. Kalau secara akal, nah, siang itu waktunya orang beraktivitas. Jadi sholatnya bisik-bisik saja. Baik, yang lain? Saya tadi ketinggalan yang bagian orang-orang yang lama tadi
Nah, orang tua, wanita, anak-anak, orang yang lemah dianjurkan untuk datang ke lapangan istisqa. Kenapa? Karena doa orang-orang yang lemah itu mustajab. Lemah itu, maksudnya lemah itu ya lemah ekonominya, lemah tenaganya, bukan lemah imannya loh ya. Lemah imannya repot itu. Oh, doa lemah imannya malah mustajab. Lemah fisiknya lemah. Karena orang lemah itu umumnya loh tidak banyak maksiat. Umumnya kok lemah masih banyak maksiat, itu namanya orang terlalu. Yang lain? Oh ya, siapa dulu? Tenang dulu. Ya, mana? Oh iya, adzan. Melafalkan atau adzan beda loh. Kalau melafalkan boleh nirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu boleh. Tapi kalau adzan diam itu tidak boleh. Wah. Iqamat saja. Kalau tidak adzan. Ya? Gimana? Kalau enggak, kalau wanita memang enggak adzan, tapi iqamat tasir. Oh, anak SD adzan? Boleh. Jangan. Melatih. Ya melatih yang cowok lah, yang melatih yang ustadznya lah. Yang melatih adzan ustadznya, jangan ustadzahnya. Kalau hanya melatih melatih bunyinya begini itu enggak apa-apa. Yang lain? Kalau misalkan kita masukkan, nah itu takbiratul ihram awal itu begini aja atau pakai begini juga? Kita masuk ke awal gini. Setelah itu gini aja atau? Langsung ikut imam. Oh, Allahu Akbar. Ya sekarang sunnah toh. Allahu Akbar, terus Allahu Akbar lagi. Kalau misalkan Allahu Akbar tidak cukup. Allahu Akbar namanya belum takbiratul ihram. Yang lain? Ya. Makanya semestinya makmum itu lihat imam, jangan ditutup penuh nggak ngerti bahaya itu. Penuh ditutup ya, ada yang lihat imam meskipun satu perwakilan lah, jangan semuanya tutup. Maka kalau dalam jamaah itu kan satu tempat gitu loh. Kalau tutup penuh nanti udah beda tempat. Iya. Ya masbuknya sendirian tuh banyak orang enggak? Masbuknya sendirian tuh banyak orang. Masbuk sendirian. Allah, dia doang. Kalau misalnya isanya di masjid atau di mana itu? Masjid. Kamu siapa mana tuh? Amikom. Oh, di atas itu Amikom. Lantai 4 itu. Nah. Ya kalau misalnya tidak bisa ya tidak sama, tidak apa-apa. Kalau kan dengarkan kedengaran toh. Allahu Akbar. Kalau mestinya nek duduk ke berdiri panjang Allahu Akbar. Mas Buk, Mas. Wow.
Yang lain ya. Nah, kalau kita melihat orang salah kiblat, kita benerinnya gimana? Dibatalin, nggak salah kiblat. Masih kok ya masih kok ada ke situ sih. Ya kita ngomong aja. Ngomong aja. Mbak kebaknya ke barat. Yuk barat emang ngomong. Ngomong aja. Yang repot kalau ternyata bohong. Mbak salah kiblat. Kena prank. Allah. Kena prank. Saya pernah ketika masih kuliah itu pas tasahud akhir. Karena teman saya itu yang biasa untuk bully-bulian namanya Yayat. Jadi tasahud akhir loh. Siapa ya di kelas yang suka sama Yayat? Kok enggak ada? Tolong yang suka tunjuk jari. Tolong, siapa suka sama Yayat? Kasihan Yayat ada yang mau. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya Syafi'i gitu. Nah, orang sholat di prank. Ternyata itu dari Syafi'i. Abang paham. Dan orang saya jangan diganggu. Yang lain? Ya. Bersama dan oleh imam, dianu oleh imam, dikoordinir oleh imam ya pemimpin lah, pemimpin masyarakat atau pemimpin apa aja. Beda dengan Id yang bisa sendirian, terus aja di lapangan. Apa? Pas kemarau panjang, kemudian Mbak Kia sendirian, ini kiri Allah, Bapak itu khutbah sendirian, saudara-saudara sekalian. Yang lain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada.